di tengah-tengah pandemi, bagaimana kita tetap menjadi orang yang produktif, ya kan? Produktif dalam hal yang positif tentunya. Teman-teman, langkah pertama harus mengenali hobi kita, kesenangan kita apa. Harus konsisten, ya kan? Ketika kita udah memutuskan sesuatu, kita harus konsisten. Kau yang telah menenun hidupku, engkau yang telah memilih diriku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di vlog pribadi aku, Esther DNA. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah selalu support channel ini, dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru mampir di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Kita saling dukung, kita saling kasih support. Oke teman-teman, hari ini aku pengen bahas tentang satu hal yang menurut aku penting di tengah-tengah pandemi, bagaimana kita tetap menjadi orang yang produktif, ya kan? Produktif dalam hal yang positif tentunya. Teman-teman, dari hobi, dari apa yang kita senang, kita itu bisa melakukan banyak hal, ya kan? Terutama di masa-masa PSBB, khususnya kalau warga Jakarta ya, sekarang lagi PSBB. Tapi mungkin teman-teman yang di luar sana, ketika ada waktu luang atau waktu rehat, jauh lebih baik menurut aku kita itu melakukan hal yang kita senang, dan hal yang kita senang itu bisa menghasilkan, ya kan, menghasilkan sesuatu, mungkin karya atau bahkan bisa menghasilkan uang, ya kan. Jadi yang pertama teman-teman, menurut aku yang harus kita tahu, langkah yang pertama, ya kan, tips dari aku yaitu harus kita itu mengenali hobi kita. Ya kan, kenapa ini penting? Karena ada banyak orang di luar sana, dia sendiri itu nggak mengenali hobinya, ya kan. Jadi kayak dia itu nggak konsisten dengan apa yang dia senang. Kadang dia suka musik, kadang dia suka masak, kadang dia suka traveling. Tapi sekarang nggak bisa traveling karena lagi pandemi. Atau terkadang dia tiba-tiba karena lagi bergaul sama orang yang hobi mancing, dia tiba-tiba bisa ikut hobi mancing. Atau kadang-kadang dia bisa hobinya itu intinya nggak jelas, dan dia nggak punya ketetapan dalam diri dia sendiri. Dia nggak bisa mengenali sebenarnya hobinya itu apa, ya kan. Jadi langkah awal menurut aku, teman-teman harus mengetahui dulu nih hobinya itu apa, passionnya itu apa. Misalnya teman-teman hobi masak, ya kan, bener-bener masak itu bukan hanya kita hobi makan, tapi bagaimana masak itu kita mengaplikasikannya menjadi sesuatu yang benar-benar menyenangkan, dan lama-lama sesuatu yang menyenangkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya. Jadi teman-teman, tolong mungkin harus siapkan waktu merenung sejenak, sebenarnya hobi aku apa sih, kayak gitu. Jadi teman-teman, langkah pertama harus mengenali hobi kita, kesenangan kita apa. Kalau aku secara pribadi nih, hobi aku itu hobi bermain alat musik, ya kan. Aku hobi bernyanyi, dan aku lakukan itu aliran musik apa aja aku nyanyi kayak gitu, karena aku senang nyanyi, ya kan. Aku mau aliran musik rock, slow rock, atau musik dangdut, atau musik apa aja aku dengar dan aku nikmati, karena memang aku hobi. Dan sewaktu-waktu aku bisa mempelajari musik itu, dan kalau teman-teman lihat sendiri di video-video aku sebelumnya, ya aku banyak cover lagu, aku nyanyi berbagai lagu kayak gitu. Dan menurut aku apa yang kita senang itu ya harus kita yang mengembangkannya, harus kita yang memperluas kapasitasnya. Karena kalau kita menunggu dukungan orang lain, belum tentu orang lain itu bisa memberikan hal yang positif buat kita. Bisa aja ada orang lain, kamu punya talenta, kamu punya kemampuan, keahlian, tapi orang lain itu karena dia nggak senang sama kamu, bisa aja dia mengeluarkan kata-kata yang mematahkan semangat kamu. Jadi motivasi yang paling baik itu adalah dari dalam diri kita sendiri, ya kan. Kita passionnya apa, hobinya apa.
Nah, langkah yang kedua, ketika teman-teman sudah mengenali hobi kita, mengenali apa itu passion kita, apa itu kemampuan kita yang berbeda dari orang lain. Langkah yang kedua, ya kan, langkah yang kedua itu kita itu benar-benar harus konsisten, ya kan. Ketika kita udah memutuskan sesuatu, kita harus konsisten. Contohnya nih teman-teman, kalau misalkan aku hobi bernyanyi, aku itu berusaha mencari komunitas, ya kan, mencari komunitas yang sama dengan aku, ya kan. Aku cari komunitas yang benar-benar semua orang di dalamnya itu senang bernyanyi, senang bermain alat musik. Kenapa itu penting? Komunitas itu penting karena dengan adanya komunitas, ya kan, dengan adanya perkumpulan yang kita punya hobi yang sama. Nah, teman-teman, kenapa komunitas itu penting? Ya kan, ya mungkin kalau sekarang lagi masa pandemik agak sulit, ya kan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal itu, ya kan. Komunitas itu penting supaya tetap membawa kita itu ke arah yang lebih benar, lebih baik. Karena harus diakui terkadang kita itu bisa semangat, bisa jadi juga semangat kita itu bisa drop, ya kan, karena banyak hal yang kita lakukan. Jadi bisa jadi semangat kita itu ibaratnya hanya sesaat aja dan kita tuh sulit untuk membangunkan motivasi dalam diri kita. Tapi ketika kita punya komunitas, ketika kita punya perkumpulan, nah dari komunitas, dari teman-teman dalam perkumpulan itu, mereka akan membantu memotivasi kita, mereka akan membantu kita untuk tetap melakukan hobi itu tadi, ya kan. Jadi kayak aku nih contohnya, aku selalu mencontohkan dalam diri aku ya teman-teman, karena apa yang aku omongkan itu yang terbukti, apa yang udah aku lakukan, udah aku lewati, ya kan. Jadi contoh nih, aku sempat vakum dalam dunia, maksudnya dalam hal bernyanyi, tarik suara, dalam hal musik. Jadi aku sempat vakum karena aku fokus dengan pekerjaan. Tapi pada satu titik aku ngerasa, aduh, aku kayaknya butuh mengembangkan hobi aku, menyalurkan hobi aku, dan aku butuh orang-orang yang sebaya dengan aku. Nah, akhirnya aku cari satu komunitas dan perkumpulan, kita ngebentuk vokal group yang benar-benar itu kita nggak ada yang profesional di dalamnya, tapi ya kita sama-sama hobi nyanyi. Jadi dari perkumpulan itu, ya kan, ya teman-teman yang padahal rumah kita juga cukup jauh jaraknya, tapi karena kita punya hobi yang sama, kita bisa janjian, kita nentuin jadwal latihan, kita bisa tentuin lagu apa yang mau kita nyanyiin. Nah, jadi kita saling memotivasi. Saat yang satu lemah, yang satu menguatkan. Saat yang satu lemah, yang satunya lagi datang menguatkan kita. Nah, jadi sampai sekarang kita tetap mengadakan perkumpulan, kita latihan nyanyi, ya kan. Kita pengen nyanyi lagu apa, kita searching, kita cari, ya kan. Terus nanti ketika kita udah ketemu, kita nyanyi sama-sama, ya kan, ya. Itu menurut aku positif banget, karena dari kita ketemu sama teman-teman kita, banyak hal yang kita bisa dapatkan selain teman baru, hobi baru, ya kan. Terus kita juga dalam perkumpulan itu lebih membangun sosial kita bersosialisasi dengan orang lain, dan ketika kita pun banyak kesulitan yang kita alami, kita bisa dibantu oleh mereka karena kita punya komunitas. Nah, jadi yang pertama tadi ya teman-teman, harus mengenali hobi kita. Lalu yang kedua, harus, menurut aku langkah yang selanjutnya itu harus punya komunitas. Lalu yang ketiga nih tips dari aku, kita itu harus konsisten, ya kan, dengan apa yang udah kita lakukan. Jadi nggak boleh kita ibaratnya tuh kalau kata orang, ada angin barat kita ke barat, ada angin timur kita ke timur, ya kan. Jadi nantinya gampang banget buat fondasi kita itu jadi runtuh sendiri karena kita nggak konsisten. Jadi ketika teman-teman nih udah memutuskan, ya kan, suka dan hobi melakukan sesuatu, tetap konsisten lakukan itu. Misalkan teman-teman hobi olahraga, ya kan, konsistenlah lakukan itu, ya kan. Olahragalah terus setiap hari, ya kan. Selain berguna untuk kesehatan, juga bisa memotivasi orang lain, ya kan. Membantu orang lain juga bisa menirukan hal yang sama dari kita, ya kan. Atau teman-teman, ya kan, punya hobi yang tadi aku contohin, ya kan, hobi memasak atau hobi apapun itu, ya kan. Banyak ya sekarang teman-teman hobi kita itu yang kita salurkan, ya kan, menjadi sesuatu yang positif, dan konsisten lakukan itu, ya kan.
itu salah satu hal yang menurut aku yang penting sekali. Jadi ketiga hal ini yang menjadi salah satu prinsip bagi aku mengenali hobi kita, menemukan komunitas yang tepat, dan harus konsisten, dan dengan komitmen kita itu harus konsisten. Jadi harus kita lakukan, ya kan, kayak teman-teman nih para YouTuber pemula yang harus kita konsisten lakukan, ya berkunjung ke channel orang lain, ya kan, memberikan support, atau kita konsisten dengan membuat video, ya kan, lalu kita konsisten dengan memberikan komentar yang positif ke konten-konten kreator lainnya. Nah, jadi teman-teman, ini sharing dari aku hari ini. Kalau memang kalian suka dengan apa yang aku sampaikan, mohon bantuannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya kita saling memotivasi. Jadi kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, aku mohon maaf, mohon dimaklumi. Tapi tujuannya tetap intinya untuk memberikan hal yang positif buat kita semua. Oke, sampai ketemu di